Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Kadika. Agak sedikit berbeda di episode kali ini. Pada episode kali ini, Kadika akan membawakan sebuah sejarah. Nah, karena hari ini adalah bertepatan memperingati Hari Kartini, Kadika akan membawakan sejarah tentang Raden Ajeng Kartini. Dan mengapa tanggal 21 April ditetapkan sebagai memperingati Hari R.A. Kartini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak pembahasannya ya. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan Indonesia. Ia gigih memperjuangkan emansipasi wanita. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Kartini merasa banyak diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kita masuk ke biografi R.A. Kartini. R.A. Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879. Itulah kenapa tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Dikutip dari kemendikbud.go.id, ia dilahirkan di tengah keluarga bangsawan dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat. Sang ayah adalah putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara pada saat itu. Sang ibu yang bernama M.A. Ngasirah bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. M.A. Ngasirah anak dari seorang kiai atau guru agama di Telukawur, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan jika ditelusuri, R.A. Kartini merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit loh. Pada mulanya, ayah Kartini adalah seorang wedana atau seorang pembantu bupati di Mayong. Namun, karena peraturan kolonial Belanda ketika itu yang mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga, akhirnya ayah Kartini mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Wurjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan ayah dari R.A. Wurjan yaitu Tritro Wikromo. Sebagai seorang bangsawan, Raden Ajeng Kartini berhak memperoleh pendidikan. Ayahnya kemudian menyekolahkan R.A. Kartini ini di ILS atau Europese Library School. Di sekolah tersebut, Kartini belajar bahasa Belanda. Namun, pada masa itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Alhasil, Kartini hanya bersekolah hingga usia 12 tahun saja. Disinilah sejarah perjuangan R.A. Kartini bermula. Selama tinggal di rumah, Kartini belajar sendiri dan mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda. Salah satu teman mendukung Kartini adalah Rosa Abendanon. Dari Abendanon, Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Kemudian timbul keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang saat itu berada pada status sosial yang amat rendah. Raden Ajeng Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Bahkan di usia ke-20-nya, Kartini banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul De Stijlkracht, karya Van Eden Augusta de Witt. Ia juga membaca berbagai roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Tak hanya itu, Kartini juga membaca karya-karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Kartini juga mulai banyak membaca De Lokomotif, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Brushoff. Kegemarannya membaca buku membuat Kartini mendapatkan Listromel, sebuah paketan majalah yang dikirim oleh toko buku kepada langganan mereka yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini kecil sering juga mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca, yaitu De Hollandse Lady.
Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca segala hal dengan detail. Terkadang, Kartini juga membuat catatan kecil. Tak jarang, dalam suratnya, Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Buku-buku bertulisan Belanda tersebut membuat beliau makin terbuka pikirannya dan semakin maju. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perhatiannya tak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada tanggal 12 November 1903, orang tua Kartini memintanya untuk menikah dengan Bupati Rembang, KMM Adipati Aryo Singgihjoyo Adiningrat, yang telah memiliki 3 istri. KRM Adipati Aryo Singgihjoyo Adiningrat sangat mengerti cita-cita Kartini. Ia memperbolehkan Kartini untuk membangun sebuah sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Sekolah tersebut berada di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Dari pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang anak yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini menghembuskan napas terakhirnya pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Raden Ajeng Kartini, kemudian didirikan Sekolah Kartini, sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Wafatnya R.A. Kartini ini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya. Salah satu teman di Belanda, Mr. J.H. Abendanon, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Abendon kemudian membukakan seluruh surat itu dan diberi nama Dorgurtesnis tot Licht, atau yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhir ditambahkan surat baru dari Kartini. Namun, pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-suratnya tidak pernah bisa dibaca oleh beberapa orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translate buku dari Abendanon dengan bahasa Melayu yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Kemudian, tahun 1933, salah satu sastrawan yang bernama Armijen Pange yang masuk dalam golongan pujangga baru menerbitkan versi translate-nya sendiri dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Versi milik Pange membagi buku ini dalam 5 bab untuk menunjukkan cara berpikir Kartini yang terus berubah. Beberapa translasi dalam bahasa lain juga mulai muncul, dan semua ini dilakukan agar tidak ada yang melupakan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini semasa hidupnya. Pemikiran Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu seperti W.R. Supratman yang kemudian membuat lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang. Nah, jadi itu adalah biografi singkat dan sejarah kenapa tanggal 21 April itu ditetapkan sebagai Hari Kartini. Keren banget ini cerita dari pahlawan Indonesia yang satu ini ya. Kita itu harus bisa menjadi Raden Ajeng Kartini masa kini. Seperti apa? Banyak banget contohnya. Semuanya harus seperti Raden Ajeng Kartini yang rajin belajar dan membaca buku sehingga ilmu pengetahuannya itu sangat luas. Nah, sekian aja video kali ini untuk memperingati Hari Raden Ajeng Kartini. Selamat Hari Kartini bagi semuanya dan sampai jumpa.